Baik, marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Insinyur Kusnanto, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, murid, siswa kelas 6 HSPG, PKBM HSPG. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku kelas 6 PKBM HSPG. Perkenankanlah hari ini saya Ratri Widati untuk memandu kegiatan pengumuman kelulusan SD hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari Bapak Insinyur Kusnanto, yang ketiga pembacaan nama siswa yang dinyatakan lulus, dan yang keempat adalah pembagian surat kelulusan atau SKL yang akan dikirimkan berupa soft file melalui email maupun WhatsApp Bapak Ibu ataupun siswa masing-masing. Baiklah, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Insinyur Kusnanto kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ratri atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, dan anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat serta hidayah pada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara pengumuman kelulusan melalui virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah hadir di acara pengumuman ini. Dan mohon maaf, tahun ini pengumuman terpaksa kita laksanakan secara online ya, online karena memang situasi kondisi yang mau tidak mau harus kita lakukan dengan seperti ini supaya kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya. Sehingga sekali lagi mohon maaf, tetapi insya Allah semua aktivitas yang terkait dengan layanan tetap, walaupun kita dalam menghadapi suatu situasi begini, semuanya tetap bisa kita layani ya, insya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, alhamdulillah saya ucapkan selamat ya kepada anak-anakku yang hari ini telah dinyatakan lulus dan bisa menyelesaikan studi sampai dengan akhir. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada anak-anakku semuanya, dan kepada anak-anakku yang mungkin hari ini masih belum lulus ya, tentu masih ada kesempatan ya, nggak usah cemas, nggak usah minder ya, insya Allah masih ada waktu. Maka oleh karenanya mohon kesempatan tahun depan ini betul-betul dimanfaatkan supaya nanti bisa menyelesaikan studinya sebagaimana teman-teman yang sekarang ini sudah bisa dinyatakan lulus ya. Lagi saya ucapkan selamat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari 19 yang ikut ya, yang tidak lulus hanya 1, dan alhamdulillah juga nilai kelulusan ini rata-rata 76 ya, 76 ya, rata-rata 76.
Sedangkan rata-rata KKM mata pelajaran yang harus ditempuh adalah 75 ya, sehingga satu digit di atas KKM yang didapat oleh homeschooling Primagama ya. Nah, dari 19 ini ada 3 terbaik ya. Selamat kepada 3 putra-putri kita yang mencapai urutan terbaik ya. 3 terbaik saya sebutkan. Dari yang nomor 3 dulu ya, dari nomor 3 dulu. Nomor 3 ini 3 nilai terbaik ya. Nomor 3 diraih oleh Muhammad Herlangga Nur Hidayat ya, dengan rata-rata nilai 83,32 ya. Selamat kepada Ananda Herlangga ya. Ini yang ketiga. Dan yang kedua, wah ini namanya sama-sama Muhammad ini ya. Yang kedua diraih oleh anak kita Muhammad Asraki Kurniawan ya, Muhammad Asraki Kurniawan dengan rata-rata nilai 84,53 ya. Selamat ya. Ada nggak ini? Muhammad Asraki dan Muhammad Erlangga. Ada nggak? Coba Muhammad Erlangga. Kak Oki baru di rumah karena saya jatah di kantor ini Pak. Muhammad Asraki juga ada ya? Ya ikut ya? Ada ya? Mana? Ayah Oki ini, ayah Oki. Oh ayah Oki. Putrinya nggak ikut ya? Iya, nggak ikut Pak. Nah ini yang terbaik ya di antara 19 nih, yang tertinggi ya, yang tertinggi di antara 19 ya. Erlangga ada, terima kasih. Oh ya, oke, selamat ya, Erlangga ya, sukses ya, sukses ya. Nah, semua. ya ini yang ranking teratas ya. Ini diraih oleh Ananda Rasa Putra Permata ya, Rasa Putra Permata. Mana ini Rasa Putra Permata? Ya, dengan nilai 87,10 ya. 87,10 ya. Ini selamat dan sukses ya. Dan yang lainnya juga selamat dan sukses ya. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat. Nah, selanjutnya nanti pengumuman tentang bagaimana teknis pengambilan SKN nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lis ya. Namun sebelum ke sana, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini sekaligus untuk Bapak Ibu kita semuanya terkait dengan ini monggo ya, karena ini PPDB juga sudah dimulai. Kalau nanti Bapak Ibu akan berlanjut bergabung di homeschooling Primagama, ini juga sudah dimulai registrasi ya, sudah dimulai. Silakan nanti bisa melakukan registrasi ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam situasi pandemi COVID sekarang sudah menuju di era kenormalan baru. Ada beberapa langkah yang tentu nanti terkait dengan layanan kami, langkah-langkah dan sebagainya, tentu ini nanti secara bersama-sama akan kita rumuskan ya. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam situasi pandemi COVID ini. Ya, syarat pertama ya tidak harus cemas, tapi tetap waspada. Yang perlu kita lakukan yang pertama, ini harus kita sadari bersama, baik Bapak Ibu maupun pada anak-anak kita, bahwa pandemi COVID ini memang di luar kehendak kita, dan ini sudah terjadi, suka tidak suka, mau tidak mau ya, kita harus kita hadapi ya. Bagaimana strategi kita menghadapi? Tentu yang pertama kita harus memiliki kesadarannya. Kesadaran bersama bahwa karena virus corona ini betul-betul sangat berbahaya ya. Nah, dalam situasi begini, belajar yang paling optimal, aman, agar bisa terhindar dari COVID, tentu yang paling optimal adalah belajar di rumah. Belajar dari rumah. Sementara ini ya, belajar dari rumah ya, secara online atau daring ya. Ini mungkin yang
saat ini yang paling optimal dan aman, nyaman ya. Oleh karenanya, mari ini harus kita sadari secara bersama-sama, pilihan paling optimal untuk saat ini adalah belajar di rumah, belajar dari rumah secara online ya. Dan ini memang harapan oleh semuanya, baik itu pemerintah maupun kami sebagai satuan pendidikan ya. Nah, tentu di menghadapi ini sebuah peluang kesempatan kita bersama-sama Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu nantinya semakin dekat dengan anak-anak kita ya, satu hikmah positifnya itu ya. Nah, satu hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam situasi menuju ke normal baru, mari kita bersama-sama melakukan transformasi, adaptasi ya. Ini sebagai kunci orang tua untuk melakukan perubahan dan adaptasi dalam era kenormalan baru ini ya. Orang tua harus mampu menjadi pendamping dan mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah ya. Jadi kata kunci untuk melakukan perubahan tentu dimulai dari kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya ya. Pandemi bisa menjadi sebuah peluang juga untuk memberikan kesadaran pada saya sebagai orang tua dan Bapak Ibu bahwa beban pendidikan anak tidak bisa hanya diserahkan kepada guru ya, tidak hanya diserahkan pada guru, tetapi ini tentu orang tua harus terlibat di dalamnya ya. Jadi ini justru membangun kesadaran kita bersama-sama bahwa beban pendidikan sesungguhnya tidak hanya dibeban oleh guru atau sekolah, tapi justru ini menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dan keluarga di rumah ya. Nah, orang tua bisa menjadi mentor dan pendamping di rumah sekaligus role model ya, sekaligus role model perubahan sikap bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan ini yang sedang terjadi, orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anaknya di rumah ya. Orang tua harus mampu menambahkan pola pikir positif kepada anak-anak kita dalam menghadapi pandemi ini sebagai sebuah pola hidup baru yang harus dibiasakan untuk dijalani ya. Jadi ini sebuah satu pola hidup baru yang harus kita jalani ya. Yang situasi ini memang mau tidak mau harus kita jalani ya. Nah, mestinya kesadaran ini harus dimiliki oleh kalangan pendidikan ya, baik itu pelajar ya, mahasiswa maupun guru dan sebagainya. Jadi harus ada kesadaran kita sedang menuju pada pola baru ya, pola baru yang ini harus kita biasakan. Nah, dalam situasi begini pun orang tua sebisa mungkin bisa menjadi guru sekaligus kepala sekolah di rumah ya. Ya, jadi orang tua nanti bisa menjadi guru sekaligus kepala sekolah di rumah ya. Nah, tentu tugas kepala sekolah apa yang harus dilakukan? Yang menyiapkan kurikulum untuk anak-anak kita ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu menyiapkan kurikulum sesuai dengan kira-kira yang ingin dicapai, cita-cita anak-anak kita itu apa ya. Jadi ini harus kita lakukan bersama-sama ya, menyiapkan kurikulumnya dan sebagainya. Nah, tentu nanti kami sebagai satuan pendidikan tentu akan memberikan sebuah perangkat atau program-program apa saja yang nanti harus diberikan kepada putra-putrinya. Nah, tentu harus ada kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, dan peserta didik ya. Jadi inilah harapan kami, sebisa mungkin nanti karena tanggung jawab paling utama berbicara pendidikan untuk orang tua ya. Sebagaimana amanah Ki Hajar Dewantara, Tripusat pendidikan itu adalah masyarakat, keluarga, dan pemerintah atau sekolah ya. Nah, diharapkan dalam situasi ini justru bagaimana ketiga lini ini bisa saling berkolaborasi ya, sehingga nanti diharapkan anak kita bisa belajar nyaman, hasilnya bisa maksimal. Nah, Bapak Ibu yang sunati, alhamdulillah untuk pendidikan non formal ini
ketika menghadapi situasi gini relatif mungkin tidak begitu masalah ya. Karena apa? Kita sudah terbiasa ya. Pendidikan non formal ini flexible learning system ya. Fleksibel, luas, bisa kapan saja, bisa di mana saja ya. Di rumah itu bagian dari sekolah ya. Jadi belajar di mana saja, kapan saja itu bagian dari kelas. Dengan siapa saja itu bisa sebagai guru, bisa sebagai peserta didik. Oleh karenanya inilah keluas pendidikan non formal ya. Insya Allah dalam menghadapi situasi seperti ini, homeschooling Prima Agama insya Allah tetap dalam memberikan layanan berusaha sebaik mungkin dan ketercapaian tentang kurikulum dan sebagainya insya Allah tetap bisa kita penuhi ya. Nah inilah nanti dalam situasi begini nanti pentingnya sinergi antara Bapak, kami dan peserta didik ya. Nah ini yang nanti ke depan Bapak Ibu tahun ajaran baru nanti tentu kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi ini akan berlalu ya. Oleh karenanya kita untuk saat ini adalah yang paling optimal sementara ini tetap belajar di rumah ya dengan layanan dengan online ya. Jadi nanti insya Allah Bu kami nanti akan memberikan berbagai layanan dengan metode-metode yang sudah kita siapkan di tahun ajaran baru yang insya Allah nanti juga bobotnya tidak kalah atau setara dengan apabila dilaksanakan secara tatap muka ya. Nah ini nanti Bapak Ibu yang akan kita rancang sehingga kami berharap Bapak Ibu nanti nggak usah cemas, tetap belajar dimanapun Bapak Ibu berada ya. Artinya apapun yang terjadi tetap belajar tetap harus berjalan ya. Ini. Nah sekarang bagaimana agar nanti Bapak Ibu mungkin putra putrinya juga tidak menghadapi kejenuhan tadi ya kejenuhan. Nah tentu tadi ketika kita sudah memiliki satu kesadaran bersama bahwa ini harus dilakukan dengan model seperti ini dan sebagainya, insya Allah kita tetap akan memiliki semangat dan motivasi. Nah tentu nanti harus ada satu kreativitas inovasi ya dalam belajar supaya nanti putra putrinya tidak jenuh ya, tidak bosan kok gini-gini aja ya. Nah tentu dibutuhkan satu kreativitas inovasi antara guru di kami, Bapak Ibu sebagai pendamping dan putra putrinya ya, supaya nanti suasananya tuh ya seperti belajar di sekolah ya, jadi di rumah tapi suasananya seperti sekolah. Bahkan mungkin di rumah itu malah lebih enak ya, bisa lebih santai ya, bisa sambil makan, sambil ngobrol dengan keluarga dan sebagainya. Sehingga mari artinya justru momen ini diharapkan belajarnya justru malah bisa lebih santai tapi hasilnya diharapkan bisa maksimal ya. Nah ini juga istilahnya ya merdeka belajar itu mungkin seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa seluas-luasnya, sesantai-santainya tetapi ketercapaian belajar tetap bisa terlaksana ya. Nah ini yang nanti diharapkan kita bisa bersama-sama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ya, sehingga dalam situasi begini pun Bapak Ibu nggak usah cemas, nggak usah khawatir, insya Allah homeschooling Prima Agama tetap akan bisa melayani secara maksimal. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, dan ini juga pesan dari Pak Dirjen, kemarin kita ada webinar dengan beliau. Tahun ajaran baru tetap akan dimulai tanggal 13 Juli ya. Jadi tahun ajaran baru nanti akan dimulai tetap tanggal 13 Juli. Entah itu nanti di formal maupun di non formal. Monggo nanti Bapak Ibu segera mempersiapkan untuk melakukan pendaftaran. Mau di formal boleh, di homeschooling Prima Agama boleh. Harapan kami tetap di homeschooling Prima Agama. Ini harapan kami begitu. Ini yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra putrinya bersekolah di homeschooling Prima Agama. Saya ucapkan terima kasih dan tentu kami atas nama pimpinan dan mewakili seluruh guru dan staf apabila kami selama memberikan layanan
tentu kami sebagai manusia biasa ada kekurangannya, ada mungkin kesalahan-kesalahan kami ya selama kita berinteraksi. Saya atas nama pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan percaya kepada kami. Tentu kami berharap masukan-masukan, saran kritik untuk kami, Bapak Ibu, kami tunggu agar kami ke depan bisa semakin baik, bisa menjadi mitra pemerintah maupun masyarakat yang baik pula ya. Oleh karenanya saran dan kritikan kami tunggu ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dan seluruh jajaran staf yang telah dengan kesabaran ya, dengan penuh kasih sayang ya telah memberikan pembelajaran layanan kepada putra-putri kita di sini ya. Saya kira memang guru ini ya sangat luar biasa ya. Artinya guru homeschooling Primagama itu masih muda-muda tapi kesabarannya luar biasa ya menghadapi beragam anak-anak kita yang sangat istimewa semua di homeschooling Primagamanya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Salut ya. Semoga apa kebaikan Bapak Ibu guru semuanya selama memberikan layanan dibalas oleh Allah SWT ya. Nah, Bapak Ibu, pesan terakhir dari saya ya, mari kita bersama-sama dalam menghadapi situasi COVID ini, mari kita ikuti protokol ya, karena anak-anak kita juga sangat ya bergantung kepada Bapak Ibu semuanya ya. Artinya betul-betul mari kita ikuti protokol yang sedang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalau saya berbicara bagaimana memotong virus COVID ini, garda terdepan adalah justru diri kita ya, dari keluarga kita ya. Oleh karenanya, mari kita semuanya jaga betul ya, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ya. Kalau kita sudah bisa menjaga ini dimulai dari kita dan warga, insya Allah kita sudah membantu meringankan pemerintah ya. Insya Allah kita sudah menghindari atau paling tidak sudah mengurangi rantai virus corona ya. Kita juga sudah membantu kehilangan nyawa banyak orang ya. Justru mulai dari kesadaran kita ya, nggak usah melihat siapa-siapa, tetapi ketika ini dibuka karena baru, mari justru kita harus waspada, jaga betul apa protokol ya. Insya Allah kalau kita menjaga, kita akan selamat ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Kusnanto atas pesan-pesan dan arahannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa kami pengajar-pengajar di homeschooling HSPG selalu siap untuk memberikan layanan dengan maksimal meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, baik, selamat bergabung yang baru saja bergabung. Beberapa pengajar SD, selamat pagi Miss Mala, Miss Rina, Miss Ratna. Kemudian selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Ada Ibunda Alsyera, selamat pagi Bunda. Ya, tanpa membuang waktu kita masuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan nama siswa yang dinyatakan lulus. Pembacaan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Akademik Ibu Lilis Ratnawati. Ibu Lilis, saya persilahkan. Cek. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Miss Ratri atas waktu yang sudah diberikan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Kusnanto selaku Direktur Homeschooling Primagama.
Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru Homeschooling Primagama, yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua siswa serta anak-anak sekalian yang terkasih. Oke, mohon izin Bapak, Pak Hus, kami di sini akan menyampaikan daftar nama lulusan 2020 untuk jenjang SD. Kepada Bapak Ibu, orang tua maupun siswa-siswa kami, monggo untuk disimak satu persatu karena nama-nama masing-masing lulusan akan kami tampilkan satu persatu. Baik, kami mulai ya. Oke. Berikut daftar nama lulusan 2020 jenjang SD. Yang pertama, Ananda Alsyaraku Dewadaru, Aurelia Anissa Lesmana, Bagaskara Reno Mahardika, Kaisar Vincent Gunawan, Catherine Mailiana Yahya, Desvandra Arsa Kota, Fatma Aulia Sekarlangit, Gusti Ganendra Ansori, Jessica Kurniawan, Catherine Kraft, Muhammad Airlangga Nur Hidayat, Muhammad Azraki Kurniawan, Muhammad Wildan Faizur Rahman, Pierce Herawan Joso, Rasya Putra Permata, Revaldo Zaki Alfiansyah, Seven Ramdan Abdurrahman, dan yang terakhir Yuda Febrian Winarno. Sekali lagi, kami di sini dan saya pribadi mewakili seluruh Dewan Guru Homeschooling Primagama mengucapkan selamat atas kelulusan putra-putri Bapak Ibu seluruh peserta didik jenjang SD tahun ajaran 2019-2020. Kemudian selanjutnya mohon izin kami di sini akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait apa yang agenda-agenda peserta didik setelah momen kelulusan di sini. Yang pertama, sebagai bukti kelulusan, peserta didik akan mendapatkan surat keterangan lulus atau SKL yang mana akan dibagikan setelah sesi ini dalam bentuk soft file maupun hard file. Dan surat keterangan lulus tersebut akan dibagikan oleh masing-masing wali kelas. Untuk soft file akan dikirimkan ke email maupun WhatsApp peserta didik. Kemudian untuk hard file, Bapak Ibu bisa mengambil ke Homeschooling Primagama tentunya dengan janjian terlebih dahulu dengan wali kelas masing-masing. Itu untuk SKL-nya. Namun mohon maaf, ada di sini kami menyampaikan persyaratan untuk pengambilan SKL yaitu peserta didik harus bebas administrasi yang berupa telah melunasi uang pangkal dan registrasi tahun ajaran 2019-2020 dan telah melunasi SPP sampai dengan bulan berjalan yaitu bulan Juni. Begitu Bapak Ibu informasi terkait SKL. Dan yang terakhir dari kami ada agenda yang terdekat yaitu wisuda yang rencananya akan kami laksanakan secara virtual pada tanggal 20 Juni 2020. Untuk itu kami harap Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu dan bergabung dalam agenda tersebut. Demikian informasi dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas kelulusan putra-putri kami di jenjang SD 2019-2020. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Lilis. Dan saya pribadi juga mewakili pengajar-pengajar SD di Homeschooling HSPG mengucapkan selamat atas kelulusan dan ananda-ananda sekalian. Kemudian untuk teknis pembagian SKL nanti akan dibagikan soft file oleh wali kelas melalui email maupun melalui WhatsApp. Nanti akan dihubungi oleh wali kelas masing-masing. Ya.
terkait dengan beberapa pertanyaan, apabila Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan, nanti dapat ditanyakan secara pribadi, dapat melalui wali kelas, melalui saya maupun langsung kepada Miss Lilis, secara pribadi melalui WhatsApp maupun telepon, ya. Ya, baiklah Bapak Ibu dan putra-putriku sekalian, siswa-siswa SD PKBM HSPG. Demikian tadi acara pengumuman kelulusan jenjang SD tahun ajaran 2019-2020, dan untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak bersyukur atas segala nikmat yang kita peroleh. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa juga. Kalau bisa wisuda diikuti ya Bapak Ibu, karena untuk kenang-kenangan juga itu ya. Jadi tanda bukti, walaupun mungkin dilakukan secara online, tetap nanti pakai perangkat-perangkat pakaian-pakaian wisuda yang sudah disepakati nanti ya, biar nanti sebagai kenang-kenangan ya, kenang-kenangan. Jadi silakan di rumah masing-masing. Nanti serat pakaiannya apa Mbak Ratri, nanti diumumkan aja berarti. Oke, Bapak Ibu, nanti silahkan Anda untuk berpakaian rapi dan nanti akan dibagikan samir. Jadi nanti bisa sambil menggunakan samir di rumah secara virtual begitu nggih. Supaya nanti ada momen celebration-nya untuk kelulusan tahun ini. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan, nggak apa-apa Mbak, lewat sini. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan, mungkin ucapan terima kasih atau mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan SKL maupun wisuda, saya persilahkan monggo. Meskipun sudah ditutup nggih Bapak nggih. Nggak apa-apa. Ya mumpung ketemu. Ya, monggo silahkan. Atau dari wali kelas atau dari pengajar SD, boleh monggo. Miss Clara? Ya udah Pak, kayaknya enggak. Ya, Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian sangat dinantikan kehadirannya dalam acara wisuda nanti nggih. Pokoknya ditunggu-tunggu semuanya. Demikian, Mbak Lilis, ada pengumuman? Sudah enggak? Kalau begitu, terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang sudah bergabung, kepada pengajar SD yang sudah bergabung, kemudian terima kasih untuk Bapak Insinyur Kusnanto yang telah memberikan arahannya, dan semua yang sudah bertugas hari ini, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku sekalian, dan saya tunggu cerita sukses anak-anak sekalian. Baik. Sebelum diakhiri dan sebelum ditutup, dimohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya karena kita akan berfoto bersama. Monggo silahkan. Ada Miss Mala, Miss Rina juga diaktifkan videonya. Bunda Aurelia, Bunda Yeni, Miss ini ada akun Oppo A5S. Miss Arin, monggo silahkan diaktifkan kamera videonya. Iya. Nah, masih ada ini ya, yang belum aktif ya. Vivo, Miss Dinar. Miss Dinar ini dari Semarang ya. Ya. Oke, baik. Mari kita berpose dulu sambil mengacungkan ibu jari. Pak Kus bisa sedikit maju sedikit. Nah, ya. Terima kasih Bapak. Monggo. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat atas kelulusan anak-anakku semuanya. Kita pasti akan kangen banget ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.